masak dan makan seperti masyarakat setempat. Bersama Awin Syuib, Khalil Toto di dataran tinggi Gayo Alas. Jalan-jalan, makan-makan, Gayo Alas. Episode 1. Senin, 24 Agustus 2020. Jam 8 malam di YouTube channel Disebut Para Aceh, Nilai Budaya Aceh, dan Aceh Tourism. Hey. Assalamualaikum kawan makan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pidato nih sahabat. Oh, jadi apa nih sahabat? Ini aku udah siap kali mau ngajak kawan makan semuanya keliling Aceh lewat Sri Kuliner. Jalan-jalan, makan-makan, Aceh Food Guide 2020. Nah sahabat, aku tuh mau ajak kawan makan jalan-jalan dan makan-makan ke dataran tinggi Gayo Alas. Wah ampun, di mana tuh sahabat? Kok nggak tahu di mana? Enggak. Di Alas Gayo. Waduh. Bukan. Dataran tinggi Gayo Alas terletak di punggung pegunungan Bukit Barisan pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Dan dataran tinggi Gayo Alas terdiri dari dataran tinggi Gayo dan dataran tinggi Alas sahabat. Jadi menjadi sebuah dataran Gayo Alas. Bukan kayak gitu buset. Wah ampun. Kayak gini maksudnya. Dataran tinggi Gayo dihuni banyak suku Gayo. Terus kalau dataran tinggi Alas banyak dihuni suku Alas. Wah ampun. Kalau di hati aku datarannya tuh banyak dihuni oleh suku cadang sama security untuk mengamankan hati-hati kawan makan. Wah, pandai kali aku kan. Jadi suku Gayo terdapat di Kabupaten Banda Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Luar sahabat. Sedangkan suku Alas itu terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara sahabat. Wah, pandai kali kau. Banyak kali wawasan kepala kau tuh. Ya memang, bentang alam Gayo itu terdiri dari perbukitan, jalur menanjak berkelok pemandangan yang indah, dan karena terletak di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, itu hawa di sini kok dingin. Wah, Setuju ampun. aku. Sama kayak sikap dia ke aku sejuknya. Ya ampun, dingin kali, cuek kalian deh. Itulah. Woi. Jadi sahabat, tanah Gayo Alas itu sangat subur sahabat. Tanah Gayo sendiri sudah terkenal di dunia sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik sahabat. Oh, kopi Gayo. Iya, di sini tuh warung kopinya banyak sahabat. Wow. Pilihannya pun macam-macam. Apa aja tuh sahabat? Ada kopi Arabica, Robusta, Espresso, Latte, kopi susu. Sesungguhnya kita harus ngopi. Dan sahabat, di sini harganya tuh murah. Wah, apa kok murah loh? Murah kali sahabat. Dan kau tahu hari ini aku nggak mau ajak sama kawan makan tuh ngopi di warung kopi. Jadi kita mau ngopi di mana sahabat? Kita akan ajak kawan makan tuh ngopi langsung di kebun kopi yang ada di Banda Meriah. Wow, pun. Ya udah, let's go sahabat. Let's go yuk. Ngopi sudah menjadi kebiasaan orang Gayo sahabat, terutama waktu cuaca dingin. Sehari-hari dari rumah-rumah di Gayo, kita akan mencium aroma kopi sedang digongseng. Karena mereka memang menggongseng sendiri kopi untuk mereka minum memakai tungku dan kayu bakar. Biji kopi yang baru digongseng ini sahabat langsung diseduh menjadi kopi tubruk sahabat. Dan rasanya Cukup enak. pastinya dong. Ini udah hitam dah bu kopinya bu ya? Ya, bentar lagi masak. Bu, ini namanya nih apa nih bu? Lagi kalau misalnya roasting kopi ya bu? Roasting kopi. Kalau misal bahasa Gayonya apa tuh bu? Nyeli kopi. Nyeli kopi. Nyeli bobo. Oh. Karena ada tuh ya sebelum itu dibersihin dulu yang kayak syuk. Wah, itu ditampi bu ya? Iya. Tampi dulu. Tampi dulu bu, untuk dibersihin bu ya? Iya, diambilin yang pesel-peselnya yang nggak bagus, Oh, dibuang. kulit-kulit itu bu ya? Iya, Oh bu, ini berapa lama nih prosesnya bu? paling setengah jam. Oh, setengah jam bu. Tergantung apinya Kalau santai tergantung apinya. Kalau terlalu panas besar kali apinya, gosong, nggak enak lagi kopinya. sama juga kayak manusia, kalau terlalu emosi juga nggak bagus. Ampun. Tapi kalau panas Iya. boleh emosi pada tempatnya kayak gitu. Waduh. Tidak emosi dalam semangat belajar kayak Iya. gitu. Oh, boleh tuh. Kayak gitu gak Kita kopi. buat kopinya harus santai, Nah. sabar. Itu dia Filosofi kopi. Waduh. Ini bu, berarti ini penuduhan kasih sayang bu Iya, ya? harus Iya. kasih sayang. Coba kita. kali dulu, Jangan ya. sampai angus. Ya, coba Ya. Dia berarti jangan sampai dia didiamin. Harus jangan Oh. Sebentar, wih, tanya. Berarti kalau bisa didiamin langsung hangus bu. Angus, Iya. nggak enak lagi. Kayak misal kita punya gebetan, kita diamin nggak enak juga kan? Ya ampun. Nggak enak. Sahabat gue nih. Kayak gitu juga kopi Mas Awi. Wah, apa sahabat gue masa nggak apa. Ini juga kayunya langsung emang dari kebun sendiri juga bu ya? Semua lengkap nih.
Ini batangnya itu buahnya. Ini hasilnya. lagi berbunga Bu ya. Iya. Ada buahnya masih. Ini yang bunga yang lagi tumbuh ini Bu kira-kira kapan panenannya Bu? Bulan 8. Oh bulan 8. Itu panen raya Bu ya? Bulan 8 sampai bulan 12. Oh dalam 1 tahun berapa kali panen raya Bu? Kalau tahun kemarin 2 kali panen. 2 kali panen Bu. Bulan 8 sampai bulan 12 terus bulan 2 lagi. Oh berarti emang rata-rata dalam 1 tahun tuh emang dapat 2 kali panen raya Bu ya? Biasanya kan tergantung buahnya. Tergantung buahnya juga. Tergantung cuaca juga Bu ya? Iya. Oke, gitu sahabat gue. Wah, Bu, kalau misalnya kita minta ajarin cara petik buah kopi itu. Bisa. Halo kawan makan. Wah, Bu, sahabat gue mana nih? Apa, sahabat? Ini dong. Sini kau. Ah, Aduh, tapi bentar. Bu, kau ngerti macam cara petik? Jangan petik yang hijau-hijau. Tahu dong ini yang ya lihat nih sahabat gue. Nah, ini betul Bu kan? Betul. Enggak, ini Ibu tuh yang ngajarin tadi. Kayak mana Bu? Kenapa kita harus petik yang merah? Kenapa nggak boleh yang hijau? Kalau yang hijau belum ada isinya dia. Nah, belum penuh isinya. belum penuh isinya. Bu, Kalau ini ini udah penuh dia. boleh dimakan langsung nggak nih? Eh, maksudnya kalau yang hijau belum terlalu muda. Kayaknya apa ya? Oh, yang tapi kalau nggak kita boleh makan ditelan. mah, Udah. nggak Boleh ditelan. dicip-icip gitu. Boleh. 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 Oh, Manis dia, Bu? Manis rasanya. Coba rasa. langsung saya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ini Kak. Manis sahabat. Manisnya kayak apa? Kayak kopi. Nah, ada bijinya nih. Nah, coba Nah, ini bijinya nih. Ini manis, Bu. manis. Untuk rasanya manis. Manis. Betul manis. Tapi aku nggak berani coba, oi. Kenapa nggak berani bismillah? Nggak Nah, apa-apa. Mak, nggak berani coba nih, Mak. Wah, ayo nak, bismillahirrahmanirrahim. Manis. Aku makan. Bijinya jangan telan dong. Itunya buang. Sampahnya kulitnya buang. Oh, Kulitnya sampai buang juga. Manis. Kayak aku. Iya, ya manis. Apa? Nah, kayak aku. Aku nggak tahu dari apa sahabat. Kayak aku manis. Muntah nih ya. Jangan muntah dong. Oke, tapi emang Mak, manis. coba kasih wawasan dulu untuk kawan-kawan. Kapan dia panen? Kapan dia kembang bunganya? Kapan dia apa lagi, Mak? Ya habis kembang nanti kan dia rontok jadi apa kan? Jadi bunga muti lagi. dia kan enggak. Jadi Mutinya dia kayak kecil-kecil Ini nanti dia, ini ya, ini. Nah, ini kan wah. Ini habis kembang bunganya kan jadi kayak gini Jadi dia. ini Oh, jadi lagi. buah Jadi kecil-kecil. buah kecil muti dia kan. Oh, iya, Ini iya. kadang ini barang 3 hari lagi udah kembang dia. Udah kembang. Kembang Baru itu dia nanti bulat. baru jatuh, baru kayak gini dia jadi kayak gitu. Nanti bunganya jatuh, baru jadi kayak gini kawan-kawan. Jauh muti kayak gini kan. Dari bunga sampai ke merah kayak gini lama lo nunggunya. Oh, itu berapa Sampai lama? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan baru panen. Oke. Oh, suara apa tuh? Suara didong ah. Suara didong itu. Apa didong tuh? Didong itu kan Oh, aku dong. budaya tradisi Gayo. Karena itu. Join aja. Yalah, kita tengok nih kayak ini. Tuh. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang duduk deh, weh. Oh iya. Duduk sama adik ini boleh? Jangan dibangku biarkan tradisi. Oh, dia bisa aja juga. Ah, ya dia pun. Kami ini hello makupi nih ho. Bentar sahabat, bentar nih. Kenapa Kok kita kasih kue-kue ini apa-apaan nih? Aduh, sahabat. Tadi kan kita udah bikin kue ini, sahabat. Jadi kita tinggal makan aja. Kapan tuh apa-apaan kau nih nggak ada adegannya? Kapan tuh? Oh iya, kan adegannya belum dimasukin ya? Editor, coba mundurin dulu gambarnya, weh. Ahoy! Wow. Itu kenapa kayak gitu tuh? Itu emang orang sini gitu, Bu. Gimana sih, Bu? Itu Biar semangat dah. biar semangat, Bu ya. Biar berbaur aja sih, sahabat gitu. Ibu kok pakai nih? Waduh. Ini namanya apa, Bu? Yang di ini apa Bu namanya? Bahasanya kelubung. Logo. Oh. Kalau kecoa boleh pakai, Bu? Oh, ampun. Coba. Kan mau, kalau mau. Oh, kalau mau boleh, tapi nggak boleh untuk karena itu cewek. Tapi Boleh. itu biasanya ibu-ibu pakai waktu di kebun-kebun gitu, Bu ya, juga ya. Di sawah. Di sawah gitu, Bu ya. Wah, ketika bertani. Bisa juga taruh beban ini, jadi Nggak sakit imbang, ya. imbang. Betul nggak sakit kepala? Betul. Ahoy. Bisa kok. Tapi Kita bukan udah gabung, udah join sama Mama. pokoknya durasi video ini ahoy ya sampai habis. Sahabat, ini nanti kan kawan-kawan makan nanti kira nanti kita udah gabung-gabung sama ibu-ibu komplek nih. Jangan salah kalian, kami join sama ibu komplek ini. Wih. Ada sesuatu dan misi rahasia yang mau kami kasih tahu untuk kawan makan di rumah. Waduh, apa itu sahabat? Pertama, kami mau kasih tahu makanan yang cuma ada tuh lama ada
Gak jarang-jarang kita jumpa makanan nih. Betul kali sahabat. Dan itu kebetulan kalau misalnya itu biasa itu ketika momen-momen Ramadan sahabat Betul. ya. Waduh. Yang pertama Itu tuh ada ada apa sahabat? lepet. Lepat sahabat. Apa? Lepat Bu ya? Iya, lebat. Lepat sahabat lepet. El ala. El ala. P apa? Lepate 4. Le. 4. Iya. Ya ampun. Lepat. Oke, dan kemudian ini ada apa sahabat? Ada gutel. Gutel. Waduh, mungkin bisa Aduh. Wah, itu gatal, Pak. Ya Allah. Ini di sana gutel, di sini ada lepat. Lepat ini dibuat dari tepung, Beras ketan ketan, terus dicampur dengan air gula. Air Ya. gula. Dan Terus? kemudian ditaruh di daun pisang, kemudian di apa namanya? dibentuk, Padatin. diisi Kemudian dengan Diisi dengan kelapa. Diisi kelapa. Kelapa ini dipakai ini Kelapa buat gula merah. Nah, udah siap ditaruh ini baru dibalut terus dikukus dia buat. Iya. Nah, dikukus. Kalau gutel kayak mana tuh? Coba jelasin. Nah, kalau untuk gutul sendiri sahabat ini terbuat dari tepung beras, kemudian dicampur dengan kelapa dan juga ditaburi dengan garam dan juga gula. Kemudian di gutel-gutel Bu nih ya Bu. Oh, gutel. Gutel tuh dikemul-kemul. Jangan namanya gutel karena digutel. Ya, itu juga gue kira gitu sahabat. Kemudian dikemul-kemul tuh digenggam-genggam Bu ya. Iya, Nah, digenggam, kemudian dilipat dengan daun pandan Bu ya. Semakin kesal sama suami, semakin gumut hidupnya. Misalnya suami nggak kasih dia uang beli bahan nih. Digemes Kasih aja nih. Misalnya. Lampiaskan kemari. Siap. Kita langsung coba sahabat yuk. Yuk, nih. Ini Bu kena caranya Bu. Berarti di Taruhkan ya minyak dulu. ini nggak perlu kita nggak perlu pakai minyak Bu ya. Enggak usah. Kalau aku kayak minyak, udah. Kalau ini pakai Aku dulu ah. Oh, Aku boleh, pakai sahabat. ikut. Enggak lengket. Nah, ini buat lepat. Dua lepat. Itu 4 sahabat gue. Aduh. Dia harus diratain. Harus tempat rata dia buat. Kita diluput boleh? Boleh. Iya. Oke, kita fokus sama sahabat gue. Digulung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah aku buat nih lepatnya nih. Nah, bagus sih dia harus bulat dia. Kalau nggak bulat tuh kayak nanti melebar dah. Tuh melebar. Melebar. Ah, ibu kadang dia emang udah aku bilang buat nih mirip mama aku buatan. Patah ya gue sahabat. Nah, baru taruh nih. Ini kelapa nih. Kurang kepal dia. Coba rasa. Oh, bisa langsung lah sahabat. Bisa kalau kelapanya bisa ya. Oh, coba gue langsung sahabat. Oke. Sama tepung mentahnya juga, Bu. Oh, sama tepung mentahnya langsung, Bu. Boleh. Ini aku ambil ya, aku rusak nih. Enggak apa-apa. Berarti ini langsung bisa dimakan. Bisa. Ya. Gak apa-apa, nggak usah rapi-rapi. Gak apa-apa ini rusak, bentuknya rusak gak apa-apa. Yang penting akhlak kita jangan rusak. Waduh. Aku memang kalau mama bisa aku ngomong. Kalau ada sama ayah susah. Kaku. Baru dilipat gua. Baru dibalut. Gimana? Oh, diginiin. Dibalut. Oke, berhasil. Walau Jadi bentuknya idaman kurang pas. mama. Baru dibalut. Nah, cara balut nanti kayak mana? Iya. Nah, Nggak salah aja ya sahabat gue. gak apa-apa, yang penting gak apa-apa rusak, yang penting jadi. Nah, jadi sebiji ini kawan-kawan jadi gak? Jadi dong. Jadi Ini bisa lagi jualan lepas tuh. Reseller. Jadi kok kawan-kawan mau jadi reseller bisa hubungi langsung kali ya. Iya, atau Bu Asna, Iya, atau Bu Irsa, atau Bu Ella. Nah, kan salah. Ayo siapa? Erna. Ibu Irna. Gak apa-apa salah ngomong. Yang penting Jangan lupa sholat. Udah, aku udah buat lepas nih, karena Mas Awim. oke. Sahabat coba kau buat udah bisa. Udah dong, udah latihan tadi. Wah. Aku pro player untuk pembuatan ini. Jadi kita ambil dulu dia satu gempal ya. Kemudian Di apa nama tadi Bu? Bahasa Gayo ya? Bumel. Dikebum. kemul. Dikemul dulu. Oh, dikecilin kok. Ya. Ditambah lagi, Pak. Gak apa-apa kecil. Enggak apa-apa kecil. Ini untuk anak-anak kecil nanti, untuk anak SD. Jadi dikemul-kemul dulu. Kemul-kemul itu selera. berarti di kepal-kepal dulu sahabat-sahabat ya. Oke, kemudian nih kita dibalut dengan daun Daun pandan. pandan. Biar aroma daun pandan ini waktu Menyerap. dikukus tuh keluar dia. Daunnya. Keluar dia. Kenapa aku di sini ya? Ah, keluar aja. Kayak gitu dia. Makanya dia keluar. Ya udah. Terus udah jadi Kemudian tuh. diletakkan. Nah, seperti ini. Sesimpel ini, men. Bu, berarti ini dia dikukus.
Dikukus. Ini juga dikukus. Dikukus juga semua. Dulunya, gutel dibuat dalam ukuran yang lebih besar dan padat. Sekali makan langsung kenyang. Selain itu sahabat, gutel juga tahan lama. Makanya gutel dijadikan bekal anti lapar saat berperang. Gutel juga telah dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2019 oleh Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Nah, untuk rasanya sahabat, mungkin bisa dijelasin sama kawan makan kita seperti apa rasanya untuk gutelnya Tuh sahabat. gutelnya dia nih begitu digigit, kaki gigitan juga penuh lah mulut. Karena dia tadi terbuat dari tepung beras sama kelapa. Nah, bau pandan yang udah dibalut tuh terasa waktu kita kunyah. Makanya gutel nih kalau dibawa ke kebun tuh cocok. Bisa tahan laparnya tuh berjam-jam kayak. Dari pagi sampai sore. Karena kan kita nih berkebun ceritanya. Jadi nih untuk penyenggah lapar kita nih bisa nih gutel nih. Nah kalau lepet kayak mana tuh? Kalau misalnya pengen lepat, Lepat. ini emang rasanya lebih padat sahabat gue. Karena ini terbuat dari beras ketan dan lebih kenyal rasanya. Karena emang kan kalau misalnya karakter beras ketan itu lebih kenyal rasanya. Dan juga ada rasa manis dari kelapa dan juga gula arennya sahabat gue. Dan makanan ini, kedua makanan ini sangat cocok kalau ada kopi gayo, apalagi kopi arabica, ngopi di kebun kopi sambil makan gutel sama lepat. Wah ampun. Cheers. Ayo kawan-kawan kita minum kopi. Ayo. Gutel dan lepat sahabat memang paling pas kalau misalnya jadi cemilan sambil ngopi. Apalagi kalau kopinya itu di kebun kopi sambil belajar didong, seni sastra khas Gayo. Beginilah cara masyarakat Gayo menjaga tradisi, mewariskannya dari generasi ke generasi. Terima kasih sudah menyaksikan vlog Jalan-Jalan Makan-Makan. Ikuti terus perjalanan Awin dan Khalil di dataran tinggi Gayo Alam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.